Berlatar di Samudra Pasifik, film dibuka dengan sosok Jonas Raylor sedang menyelamatkan para angkatan laut Amerika Serikat yang sedang mengalami masalah di dasar Palung. Namun usahanya tak berjalan mulus karena saat proses penyelamatan sedang berlangsung, muncul makhluk besar yang menyerang kapal selamnya. Di sana John berhasil menyelamatkan 11 anggota militer. Namun sayangnya 2 timnya terjebak di kapal selam militer yang menjadi bocor karena serangan dari makhluk besar tadi. Karena situasi tidak memungkinkan untuk menyelamatkan timnya, akhirnya John memilih untuk menutup kapal selamnya dan terpaksa membiarkan 2 timnya itu terambil nyawanya. Di sana Heller, seorang dokter yang membantu John dalam proses penyelamatan pun sempat tak terima ketika John menutup pintu kapal. Tapi John tetap menyangkalnya karena dia melihat sosok makhluk besar. Dan beberapa saat kemudian, kapal selam yang dinaiki 2 tim John itu pun meledak. Alur maju 5 tahun kemudian, di kota Shanghai, Cina, perusahaan peneliti ekosistem laut bernama Manawan yang dimiliki oleh Zhang akan melakukan sebuah penelitian besar di Palung Mariana, Filipina yang dikenal sebagai titik bumi terdalam di dunia. Zhang juga telah mendatangkan seorang investor yang mensponsori penelitian ini bernama Morris. Tak lama kedatangan Morris pun disusul dengan Su Yin, seorang ahli biologi kelautan yang juga merupakan anak Zhang. Nah, kalau bocil ini namanya Mei Ying, anak Su Yin. Welcome to the O level. Morris kemudian diajak ke ruang bawah laut. Di sana Morris dapat melihat aktivitas ekosistem di dalam lautan. Setelah itu, Zhang juga sedikit memperlihatkan ruang kerja kantornya dan ya kenalan dengan beberapa karyawannya. Salah satunya yaitu dengan Lori Taylor atau supir kapal selam yang mereka namai Origin. Oh ya, by the way, Lori adalah mantan istrinya Jonas Raylor yang ada di awal film tadi. Nah, di sini mereka akan melakukan sebuah penelitian menyangkut opini tentang kebenaran Palung Laut Mariana yang menjadi gerbang menuju kehidupan lain pada dimensi terdalam lautan. Dasar Palung Mariana sendiri bentuknya seperti termokli atau hamparan awan beku yang terbentuk secara alami. Singkat cerita, kini para penyelam telah menembus termoklin. Lalu setelah menyalakan beberapa lampu, kini mereka pun berhasil melakukan pendaratan di dasar palung dengan selamat. Lori bersama teman di kapal selamnya kemudian mulai menjelajahi di setiap lorong palung. Dan tak lama kemudian, sinar sonar mendeteksi adanya makhluk besar yang sedang menuju Origin. Dan makhluk misterius itu tiba-tiba menghantam si Origin berkali-kali. Akibatnya beberapa penerangan rusak dan lebih parahnya lagi sambungan internet antara Origin dan kantor Manawan terputus. Semua tim yang berada di kantor Manawan pun merasa terkejut. Dalam rapat urgentnya mereka membuat solusi. Ya, karena kalau tidak cepat-cepat maka Lori CS tak akan bisa selamat. Mengingat Origin itu hanya bisa bertahan dalam waktu 18 jam saja. How long did they have? Maybe 18 hours. Hasil dari rapat tersebut mereka memutuskan untuk merekrut kembali Jonas Raylor yang sempat dipecat 5 tahun lalu karena tindakannya dahulu. Di sana, Dr. Heller kurang setuju dengan keputusan rapat itu karena menganggap John telah membuat kesalahan besar pada waktu silam. Jonas Taylor. And look what happened to that one man the last time he went to these deserts. Sementara di Samud Parakan, Thailand, terlihat John sekarang berprofesi sebagai penyewa kapal. Terlihat semenjak kejadian 5 tahun silamnya, kini dia terlihat seperti agak frustasi dan suka ngamer. Lalu saat dia pulang ke rumah, Dr. Zhang dan Meg sudah berada di kediamannya.
Di sana dua orang tersebut menjelaskan apa yang terjadi dan sekaligus bilang bahwa kali ini yang terjebak adalah Lori, mantan istri John. It's Lori. Your ex-wife and her crew are trapped. Please. Scene berpindah di dasar palung laut, terlihat Walt kini telah berhasil menyalakan kembali cadangan energi listrik Origin. Sementara Toshi kini terlihat sedang menulis surat wasiat untuk istrinya sebagai jaga-jaga nih, misal dia nggak bisa selamat. Nah, pas mereka kembali menyalakan lampu Origin, hewan misterius itu kembali datang dan menumbuk si Origin. Karena hantaman itu, Lori perutnya tertusuk suatu benda runcing. Ngeri. Dan karena hantaman tadi juga, oksigen Origin menjadi bocor. Hal itu membuat waktu mereka untuk dapat bertahan di sana menjadi tinggal 2 jam saja. I'm going. Insiden ini membuat Suyin nekat pergi ke palung laut seorang diri karena ingin menyelamatkan timnya. Tak lama setelah berpamitan dengan anak kesayangannya, kini sampailah Suyin di palung laut dan menemukan si kapal Origin. There it is. I've got visual on the... Suyin langsung mencoba untuk mendereknya, tapi tiba-tiba 2. kapal Suyin dihantam oleh makhluk dengan keras sehingga dia terpental. It's got glider. Untung saja cumi-cumi raksasa atau hewan yang menghantam itu tak jadi menyantap kapalnya, karena dia lebih dulu disantap oleh makhluk misterius lainnya yang ternyata itu adalah hiu Megalodon. Sementara di daratan terlihat John kini telah sampai di Manawa, dan sebelum melakukan aksi penyelamatan ekstrim lagi, John diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Setelah itu dia kemudian pergi mengecek kapal selam yang akan dipakainya. Nah, di dalam kapal itu dia bertemu Mei Ying. Di sana John berjanji kepada Mei Ying akan menyelamatkan seluruh orang yang ada di kapal. Dan tanpa basa-basi lagi, John memulai aksi penyelamatannya. John tiba dengan cepat. Di sana dia langsung menyuruh Suyin untuk mematikan lampu, karena si Megalodon ini sangat tertarik dengan sinar cahaya. Di sini dapat kita lihat lur, Dr. Heller langsung shock ketika melihat si Megalodon. Dia tentu merasa nggak enak karena dulu sempat menuduh John yang enggak. So glad I'm not crazy. Kini Suyin kembali naik ke atas karena perintah John. Dan sekarang John mulai mendekatkan kapalnya dengan si Origin untuk mulai mendereknya. Nah, tapi lur, saat dia baru berhasil menarik mantan istrinya, sinar sonar lagi-lagi mendeteksi bahwa Megalodon kembali mendekatinya. Well kemudian langsung bergerak cepat untuk pindah ke kapal John. Tapi berbeda dengan Toshi, gemes banget Maya nih. Dia yang pesimis bisa selamat malah nyelipin surat yang telah dibuatnya untuk si istri kepada Walt. Dan tak lama setelah itu, si Origin pun meledak. Gak perlu dikasih tahu lah ya nasib Toshi seperti apa. Singkat waktu, kini Suyin yang mendapati laporan bahwa Toshi tak selamat bukannya terima kasih kepada John karena sudah nyelamatin timnya yang lain. Yang ada dia malah marah karena menganggap John itu memang sengaja meninggalkan Toshi. John kemudian membela diri dan ini juga menjadi alasannya kenapa dia tak mau melakukan misi penyelamatan lagi. This is why I don't do this anymore, Mac. Di sana Dr. Heller meminta maaf kepada John atas kenetingannya selama ini. Dan John menerima permintaan maaf itu, tapi sebagai gantinya, ya selamatin tuh bini gua.
Ih. Keesokan harinya, Suyin menemui John ke kamarnya. Ih, mana John habis mandi pula. Kelihatan deh roti sobeknya. Di sana, Suyin minta maaf kepada John karena kemarin sempat lost control. Udah tuh dimaafin. Tapi Suyin kok mundur lagi? Anjir, ketagihan lihat roti sobek dia. Oke, lanjut. Paginya mereka rapat kembali untuk membahas tentang roti sobek. Megalodon maksudnya. Sorry, ikut salfok juga Mbak Yani. Jadi Megalodon sendiri adalah hiu terbesar yang pernah ada di bumi lur. Bagaimana nggak terbesar? Panjangnya aja nyampe 23 meter atau setara dengan 75 kaki. Bayangin coba gedenya seberapa. Nah, mengapa mereka membahas ulang? Karena diam-diam ternyata si Megalodon ini telah berhasil menerobos termoklin lalu naik ke permukaan. Bahaya dong buat kita pastinya. Dia naik bersama suhu panas yang dipancarkan oleh mesin kapal selam. Suatu hari terlihat saat Mayen tengah bermain sendirian, tiba-tiba dia melihat hiu Megalodon yang sangat besar dan menggigit awak kapal itu. Dan orang-orang di sana pun langsung menghampirinya. Tak lama datang hiu kecil lainnya dan tiba-tiba si hiu kecil itu pun disantap oleh si Megalodon. Initiate emergency protocols. Kini sang CS kembali membutuhkan peran seorang John Rayler. Di sana, John dimintakan tolong untuk memasang alat detektor. Di lautan, karena si Megalodon tertarik dengan rasa panik, akhirnya John mencoba untuk berenang sesantuy mungkin. Merasa sudah di posisi yang tepat, John pun melemparkan alat detektornya. Cus! Namun tak lama karena muncul getaran, si Meg tiba-tiba mengejar John. John dan seluruh kru pun panik. Untungnya John bisa selamat karena gercepnya tim di sana. Wah, senam jantung Bayani. Kini Suyin mulai turun ke laut dengan alat pelindung yang terbuat dari polikarbonat. Intinya nih alat udah teruji kuat banget lur. Di sana Suyin mencoba untuk menancapkan suntikannya ke Megalodon. Tapi belum lama dia masuk ke laut, Suyin diserang kembali oleh si hiu itu. Sampai nih ya, alat pelindung yang ditungganginya pun hampir disantap si Megalodon juga. Cuk! Tapi untungnya Suyin berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk menancapkan suntiknya ke tubuh si hiu. Megalodon itu kembali menyerang Suyin. Bahkan sekarang alat pelindung Suyin sudah 90% masuk ke mulut si hiu itu. Melihat hal tersebut, John pun langsung turun ke laut untuk menyelamatkan Suyin. Dan di situasi yang genting ini, Jake salah satu kru di sana tiba-tiba jatuh ke laut karena kehantam oleh derek. Tapi dengan adanya Jake terjatuh itu cukup mengalihkan perhatian si Meg terhadap Suyi. Kini John sedang berusaha mengeluarkan Suyi dari alat pelindungnya. New problem. My mask is broken. I'm losing air. Dan karena guncangan dari si Meg, Suyi mengalami kebocoran oksigen sehingga kondisinya menjadi sangat bahaya jika tidak sesegera mungkin ditolong. Tak lama kemudian Suyi yang mulai susah bernafas pingsan. Di sana John terus berusaha untuk mengeluarkan Suyi. Tapi lur, besi derek tadi yang sempat menghantam Jack jatuh. Dan jika John tak sigap menolong Suyi, maka si Suyi akan terhantam derek sampai ke dasar laut. Di atas, Wall menurunkan umpannya untuk mengalihkan perhatian si Megalodon.
Dan di detik-detik itu juga, John terus berusaha keras untuk mengeluarkan Suyi, and finally John pun berhasil. Dari atas belum lama saat para kru menurunkan umpannya lagi menggunakan derek satunya, Wall malah terjatuh lur. Panik nggak tuh? Kini si Megalodon sudah mulai menyerang John dan Suyin lagi. Untungnya mereka terselamatkan karena si Meg nyangkut dengan tali dari umpan tadi. Dan mungkin karena efek suntikan dari Suyin, si Megalodon itu kini mati. Baru kali ini hewan yang ada di film mati, Mbak Yani nggak sedih, jahat sih. Singkat waktu, kini si Megalodon telah dinaikin ke atas kapal. Si Wall sok-sokan tuh pengen foto bareng si hiu jahat, tapi karena dijahilin jatuh tuh si Wall. Di sini John sedikit berargumen sama Suyin. Dia mengatakan bahwa hiu ini bentuknya sedikit berbeda dengan hiu yang waktu itu menggigit kaca Manawa. Saat obrolan itu sedang berlangsung, tiba-tiba ini nih, the real Megalodon. Akibatnya kapal yang mereka tumpangi terbalik. Dan lihat, Zhang juga terluka parah. Tak sampai situ saja, kini Dr. Heller juga direnggut nyawanya oleh si hiu yang sedang marah itu. Tak lama kemudian, bantuan pun datang. Akan tetapi saat mereka tengah menuju ke kantornya, Zhang yang tak bisa bertahan lagi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, si ayah bilang kepada putrinya bahwa dia ingin cucunya kelak tumbuh seperti ibunya. Saat di kantor, Suyin bilang kepada Mei Ying bahwa si kakek tak berhasil selamat dalam misi ini. Mereka lalu kembali melakukan rapat dan kali ini Morris bilang kepada semua tim untuk tidak mengkhawatirkan si Megalodon lagi. Karena dia telah memerintahkan beberapa orang untuk membunuh si Megalodon. Pada suatu malam, Morris terlihat cukup antusias karena melihat mayat hiu besar yang dipercayainya itu adalah Megalodon yang telah dibunuh oleh krunya. Tapi lur, padahal itu hanyalah ikan hiu biasa. Ternyata the real Megalodon sekarang juga ada di sana dan sedang mengincar Morris dari belakang. Sementara di tempat lain, John CS sedang berdiskusi mengenai dampak negatif bagi masyarakat di pemukiman pantai atau wisatawan jika si Megalodon menyerang. Di rapat itu, mereka juga baru mengetahui informasi tentang Morris yang meninggal karena dimakan the real Megalodon. Keesokan harinya, John CS pergi dengan kapal lainnya untuk mengikuti sinyal detektor yang masih aktif. Dan setelah dilihat-lihat lur, arah sinyal itu ternyata menuju ke tempat wisata populer yang letaknya berada di pantai Sanaya atau yang biasa dijuluki dengan sebutan pantai terpadat di dunia. Sementara di pantai tersebut dapat kita lihat semua wisatawan di sana sedang asyik berlibur. Mana ada yang lagi nikahan pula? Kemudian beberapa wisatawan di sana mulai menyadari bahwa ada hiu di pantai tersebut. Tiba-tiba si Megalodon mengejutkan salah satu wisatawan yang memakai waterball. Setelah dikejar, balon itu pun digigit si hiu sampai meletus.
Setelah itu si Megalodon kembali ke tengah laut karena dia mendengar suara dari alat yang memang sengaja dibuat untuk memancing dia. Di sana John sengaja menjadikan dirinya sebagai umpan agar Suyi bisa menembak si Megalodon. Tembakan pertama tak cukup membuat Megalodon mati, dan saat akan mencoba untuk yang kedua kalinya, malah macet lur tombolnya. Gemes sih. Kekacauan tak sampai di situ saja lur. Di atas terjadi tabrakan helikopter yang mana salah satu dari helikopter tersebut jatuhnya mengenai kapal yang tim Manawan tumpangi. Karena takut anaknya kenapa-napa, akhirnya Suyi meminta izin kepada John untuk naik ke permukaan terlebih dahulu. Di sana John pun langsung memancing si Megalodon lagi agar menjauh dari kapal. Disinilah pertarungan sebenarnya terjadi. John akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri agar dapat menyelamatkan seluruh orang-orang di sana. John mulai menyerang si Megalodon dari bawah. Dan hiu yang sedang murka itu pun langsung mengoyak-ngoyak kapal selam John. Karena si kapal telah benar-benar rusak, John terpaksa keluar dari kapal dan dengan cepat dia langsung menancapkan tombaknya ke mata si Megalodon. Mati loh, syukur. Tak lama paus-paus kecil lainnya pun berdatangan karena mencium bau darah. Sion kemudian datang untuk menolong John dari kerumunan para hiu itu. Kini batang Megalodon itu pun terlihat sedang dibuat mukbang oleh hiu-hiu lain. Lima tahun setelah peristiwa sebelumnya, pawang Megalodon kita yaitu Jonas Taylor kini terlibat dalam aksi pemberantasan kejahatan lingkungan, sekaligus membantu Manawan dalam eksplorasi Palung Mariana di mana Megalodon ditemukan. Pada aksinya kali ini, Jonas akan menghentikan para pelaku pembuang bahan radioaktif di lautan. Lalu setelah berhasil mengumpulkan barang bukti, Jonas langsung melumpuhkan beberapa awak kapal. Ketika Jonas terpojok, kalian kira dia akan kalah kan? Enggak loh, karena dia tidak sendirian cuk. Jonas selalu melompat ke lautan hingga tidak lama kemudian teman-temannya datang untuk menjemput dirinya. Setelah kematian Su Yingzhang, Jonas merawat putri Suyi yang bernama Mei Ying hingga sekarang dia telah tumbuh menjadi remaja yang cantik. Dibantu oleh paman Mei Ying alias saudara dari Su Ying yakni Jiu Ming. Jiu Ming sendiri usai mengakuisisi atau memindahkan kepemilikan aset perusahaan ayahnya dibantu investor kaya bernama Hillary Driscoll, perusahaan itu mengalami banyak peningkatan. Salah satunya adalah keberhasilan mereka dalam membuat baju selam khusus yang bisa digunakan untuk berjalan di dalam air dan fungsi canggih lainnya. I have a special one-click to... Setelah menguji baju buatan perusahaannya sendiri, malamnya Jiu Ming mengadakan pesta penggalangan dana yang dihadiri oleh orang-orang penting. Pada acara tersebut, Jiu Ming memperkenalkan seekor Megalodon betina bernama Haichi yang dulu ditemukannya saat masih bayi lalu dilatih di sebuah cagar alam di Hainan, Cina. Jiu Ming berkata ia telah belajar banyak hal usai pertemuannya dengan Haichi, termasuk mempelajari tentang tempat tinggal mereka. Sampai akhirnya perusahaan Manawan berhasil menciptakan kapal selam baru yang bisa melewati thermocline atau lapisan termal dari air dingin yang memisahkan dunia Megalodon dan manusia. And into a trench 6,000 meters below sea. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Mei Ying merengek kepada Jonas karena ingin ikut menyelam ke trench alias tempat tinggal Megalodon. Tapi karena lokasinya sangat berbahaya, tentu saja Jonas menolak walaupun mereka sudah memakai perangkat selam baru yang bernama exosuits. Di waktu yang sama, Jonas mendapatkan kabar bahwa kini Jiu Ming sedang berenang di kandang Haichi.
Alasannya adalah karena Juming merasa telah terjadi keanehan pada Haichi, makanya dia nekat turun untuk mengujinya langsung menggunakan tombol suara sonar. Mendengar itu, Jonas dan Maying pun langsung menyuruh Juming untuk naik. Sebab selama apapun hiu dilatih, dia tetaplah hewan buas yang sewaktu-waktu bisa menyakiti Juming. Sialnya, Juming tidak mau mendengarkan nasihat dari Jonas, dan dia kekeh ingin mengetes keadaan Haichi. Jadi, jika tombol ditekan 1 kali, maka Haichi akan mendekat, Cok. Sedangkan jika ditekan 2 kali berarti menjauh. Awalnya Haichi memang merespon alat itu, tapi ketika dia menjauh dan tiba-tiba berenang ke arah Juming dengan sangat cepat, inilah yang terjadi. Kejadian itu benar-benar membuat Maying shock dan ketakutan, tapi untungnya sang paman berhasil selamat karena tali penyelamat yang langsung ditarik sebelum Megalodon itu melahap dirinya. Setelah membuat Maying dan orang-orang panik, Juming pun lanjut prepare untuk keberangkatannya bersama dengan tim menuju ke pusat penelitian Manawan di mana mereka akan melanjutkan riset tentang Palung Mariana. Singkat cerita, Juming, Jonas, Rigas, dan Maying sampai juga di pusat penelitian Manawan. Dan tentunya mereka tidak tahu kalau keanehan Haichi semakin menggila, di mana dia berhasil membobol kandang hingga berhasil kabur dari penangkaran. Sementara itu di pusat penelitian, Jonas dan para penyelam lain sudah mulai memasuki kapal selam baru mereka yaitu Dive 1 dan Dive 2. Dan pada penelitian kali ini mereka akan mengumpulkan sampel batu serta mencatat spesies baru di palung tersebut. Setelah kapal mulai menyelam dan mencapai 18.000 kaki, semua nampak baik-baik saja dan sistem masih berjalan dengan semestinya. Tapi beberapa saat kemudian Jess kaget karena ruang penyimpanan tiba-tiba terbuka yang ternyata itu adalah ulah Maying yang sengaja sembunyi karena ingin ikut dalam eksplorasi ini. Sebagai orang yang bertanggung jawab akan keselamatan Maying, Jonas menyuruh Rigas untuk membawa kapal kembali ke permukaan. Permintaan itu pun ditolak karena posisi mereka sudah sangat jauh dan sebentar lagi akan sampai di batas thermocline. Di sini Jonas pun tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi saat Maying mengaku telah membawa baju selamnya sendiri karena dirinya sangat ingin terlibat dalam penelitian ini. Akhirnya dengan terpaksa Maying pun ikut bergabung dan di waktu yang sama mereka langsung mendapatkan rintangan pertama di mana tiba-tiba seekor megalodon datang yang ternyata yaitu adalah Haichi. Sambil bertanya-tanya kenapa Haichi bisa keluar dari penangkaran, mereka berusaha kabur dengan masuk ke lapisan thermocline yang mana megalodon sendiri pasti tidak akan bisa melewati lapisan itu. Tapi setelah Dive 1 dan Dive 2 berhasil melewati thermocline, ternyata Haichi juga mampu melewatinya dan berniat menyerang mereka bersama megalodon lain yang jauh lebih besar. Merasa aneh dengan hal ini, Juming memutuskan untuk merubah rencana penyelaman tersebut dengan mengikuti para hiu itu pergi agar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Meg menentang perubahan misi itu, tapi karena Juming memastikan semuanya aman dan akan tetap pada jalurnya, Meg pun menyerah dan mengizinkan mereka untuk mengikuti hewan-hewan itu pergi. Setelah ditelusuri, Jonas dan timnya menemukan Haichi sedang berenang di atas mereka bersama 2 megalodon yang lain. Dan terkuaklah gelagat aneh dari Haichi kemarin ya gara-gara dia ini udah kebelet kawin, Cok. They're here to mate. That's why Haichi has been acting. Tapi ketika mereka menyelam lebih jauh lagi, Jonas dan yang lain malah menemukan hal yang lebih mengejutkan, di mana awalnya mereka kira benda besar yang ada di depan mereka adalah bangkai kapal, tapi ternyata benda itu adalah stasiun dasar laut yang masih beroperasi. Diketahui stasiun itu merupakan pangkalan pertambangan ilegal yang dipimpin oleh Montes, yakni seorang tentara bayaran, dan yang sedang mereka lakukan sekarang adalah memasang bom di sekitar lereng yang akan diledakkan. Setelah semua bom terpasang, Montes menyuruh krunya untuk segera pergi dari sana. Tapi saat dirinya menyadari kehadiran Jonas dan teman-temannya, Montes pun terpaksa meledakkan bom itu dan mengorbankan krunya agar aktivitas pertambangan tersebut tidak diketahui oleh tim Manawan. Dari kejadian itu muncul lubang yang sangat besar dari lapisan thermocline gara-gara daya ledak yang sangat dahsyat. Lalu selain itu, kapal selam Dive 1 dan Dive 2 juga terjebak di dalam reruntuhan yang membuat komunikasi mereka dengan pusat penelitian menjadi terputus. Nothing here. Keep trying, DJ. Jess, grip the wrist.
Beruntungnya Jonas dan timnya berhasil selamat. Jonas bahkan masih baik-baik saja dan berusaha untuk menenangkan Mei Ying yang panik karena khawatir dengan pamannya. Do what's in front of us, then we do the next thing. Kemudian singkat cerita, setelah sistem di kapal Dive One sudah diperbaiki, Jonas mencoba menghubungi Meg dan bertanya apakah dia bisa mengirimkan kapal penyelamat atau tidak. Sialnya tidak bisa, Cok. Kenapa? Karena tiba-tiba saja kapal penyelamat tidak bisa digunakan. Dan Jess berspekulasi bahwa susunan baterai di kapal itu sengaja dibuat konslet atau dengan kata lain kapal sudah disabotase. Sadar kalau Meg tidak akan bisa menyelamatkan mereka, Jonas memutuskan untuk keluar dari kapal, memakai perangkat selam mereka yaitu exosuit dan pergi menuju ke pangkalan pertambangan. Jadi rencananya dengan kapasitas oksigen maksimal 2 jam, mereka akan berjalan menuju pangkalan dan mengambil kapal selam yang ada di sana untuk kembali ke permukaan daripada harus mati kehabisan oksigen di dalam kapal selam Dive One. Saat mendengar keputusan itu, Meg membantah karena jarak antara Dive One menuju ke pangkalan jaraknya itu ada 3 km, Cok. Dan Meg pikir dengan kapasitas oksigennya terbatas, Jonas dan kawan-kawan tidak mungkin bisa sampai dengan selamat. Tapi karena tidak ada cara lain, Jonas akan tetap melakukannya dan memberitahu Meg bahwa mereka sementara tidak akan bisa berkomunikasi karena perangkat selam tidak bisa memancarkan sinyal radio sampai ke permukaan. This is what we got and this is what we're gonna do. Setelah semua tim sudah memakai exosuit masing-masing, Jonas memberi mereka senjata untuk berjaga-jaga dari serangan hewan-hewan berbahaya. Salah satunya adalah Megalodon. Kini mereka pun mulai berjalan nih di kedalaman 25.000 kaki di bawah lapisan thermocline. Lalu di tengah jalan Jonas dikejutkan oleh kemunculan Jiuming dan timnya yang ternyata mereka berhasil selamat dan punya misi yang sama, yaitu pergi ke pangkalan. Dasar laut tentunya bukan wilayah taman bermain ya, Cok. Makanya mereka terus mengawasi sekitar dan waspada terhadap kemunculan Megalodon. Tapi karena dari tadi Lance panik, Lance pun mencoba menghibur diri dengan menyentuh biota laut yang ia lihat. Hingga tiba-tiba... Sementara itu di pusat penelitian, walaupun tidak bisa menyelamatkan Jonas dan yang lain, Meg berusaha mencari tahu siapa pelaku dari aksi sabotase itu dengan menyuruh DJ untuk mengecek seluruh CCTV yang ada di pusat penelitian. Sedangkan Jess ditugaskan untuk membuka semua berkas para kru Manawan karena Meg yakin pasti ada pengkhianat di antara mereka. One of us mans the DCC at all times, understood? Yes. Singkatnya, setelah berjalan kurang lebih 1 jam dan persediaan oksigen mereka tinggal setengah, Lance yang ada di barisan paling belakang semakin panik ketika melihat begitu banyak baby gurita. Loh, kenapa harus panik ya? Kan cuma baby gurita. Karena, Cok, kalau ada baby gurita itu berarti pasti ada induknya dong. Dan ternyata dugaan Lance benar. Ketika ia akan menyusul teman-temannya, tiba-tiba... Mendengar teriakan Lance, Jonas dan yang lain mengira bahwa di sekitar mereka ada Megalodon. Tapi karena situasi tampak tenang-tenang saja dan mereka hanya menemukan helm milik Lance, Jonas pun menyuruh Rigas untuk memperketat pengawasan hingga mereka sampai di pangkalan. Rigas, cover our 6. Shoot anything that moves. Di sisi yang lain, Montes baru saja memperbaiki sistem kapalnya yang rusak setelah ditabrak oleh Megalodon. Karena sistemnya sudah menyala, Montes kemudian menghubungi bosnya untuk melaporkan semuanya. Yang ternyata bos alias dalang dari adanya pertambangan ilegal itu ialah Hillary Driscoll. Yap, dialah sang pengkhianat itu, Cok. Dia sengaja bekerja sama dengan Manawan untuk mengetahui lebih banyak tentang Palung Mariana dan menggunakan akses Manawan untuk membangun pertambangan di dasar laut yang dapat menghasilkan miliaran dolar untuknya. Setelah mendapatkan kabar dari Montes, Hillary langsung menyuruh pria itu untuk kembali ke pangkalan. Ternyata Hillary sudah tahu, Cok, kalau kini Jonas dan yang lain tengah menuju ke pangkalan untuk mengambil kapal selam yang ada. Dan jika misi itu berhasil, maka bisnis pertambangan mereka akan gagal total. If they get there, we're screwed. Di dasar laut, perjalanan mereka tinggal 1 kilometer lagi.
Tapi karena tidak ada biota laut yang menyala, Jonas dan yang lain pun terpaksa menggunakan cahaya spektrum rendah agar tidak mengundang kedatangan Megalodon. Dalam beberapa saat hingga jarak tinggal 400 meter lagi, situasi memang aman. Tidak ada Megalodon yang datang ke arah mereka. Tapi ternyata yang datang adalah... Karena begitu banyaknya snipers yang menyerang mereka, Jonas dan timnya tampak kewalahan. Dan karena Mei Ying hampir saja celaka, Zhu Ming pun terpaksa menyalakan flare hingga mengundang Megalodon datang ke arah mereka. Sadar ikan-ikan itu tertarik kepada cahaya, Zhu Ming langsung melemparkan flare-nya ke arah lain dan menyuruh timnya untuk lari menuju ke pangkalan. Sialnya, dalam upaya ini, oksigen di exosuit milik Sal hampir habis. Jadi karena tidak mau temannya ikut mati, dia pun melepas genggaman Zhu Ming dan pasrah dimakan Megalodon. Setelah Zhu Ming, Mei Ying dan Jonas sudah berhasil masuk, Rigas dan Curtis masih berusaha menghindari Megalodon. Melihat itu, Zhu Ming terus menyemangati dua wanita tersebut untuk terus berlari sampai akhirnya mereka berhasil masuk, Cuk. Tapi karena kaca helm milik Curtis sudah retak gara-gara diserang oleh snipers, Curtis pun tewas tepat sebelum pintu pangkalan tertutup dengan rapat. Kematian Curtis, Lance, dan Sal membuat mereka benar-benar terpukul. Bagaimana tidak, tim yang tadinya ada 7, yang selamat hanya ada 4. Jonas kemudian mengajak yang lain untuk segera menelusuri tempat tersebut dan tetap waspada karena takut masih ada anak buah Montes yang selamat dari ledakan. Sampai di ruang sistem, ternyata tempat itu benar-benar sepi, Cuk. Yang mereka temukan hanyalah logam bumi hasil pertambangan ilegal itu yang tentu saja sangat langka dan nilainya miliaran dolar. Rare earth metals. Setelah 2 jam tanpa komunikasi ke markas pusat, Mei Ying langsung menghubungi Manawan dan berhasil terhubung dengan Jess. Pada perbincangan itu, Jess kembali memberitahu Jonas bahwa kapal penyelamat sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Makanya dia menyuruh Jonas dan yang lain untuk pergi ke ujung pangkalan karena di sana ada pot penyelamat yang bisa membawa mereka ke permukaan. It's the opposite side from where we are. Tanpa berlama-lama, mereka pun bergegas menuju ke ujung pangkalan. Dan dalam perjalanan itu, Zhu Ming terheran-heran nih saat menemukan beberapa exosuit berserakan di tempat tersebut. Padahal peralatan selam itu hanya dibuat olehnya di Institut Kelautan Hainan. Setelah mencoba membuka pintu, akhirnya mereka sampai juga di tempat 3 pot itu berada. Tapi saat Jonas akan mengaktifkan sistemnya, sistem yang ada malah sudah dikendalikan oleh orang lain dan orang itu adalah Jess. Ternyata dia juga bekerja sama dengan Hillary untuk menyusup ke Manawan. Hanya demi jutaan dolar yang dijanjikan oleh Hillary, Jess tega mengorbankan nyawa teman-temannya sendiri di dasar lautan. Mengetahui fakta itu, Jonas sangat kecewa karena Jess sudah berkhianat, tapi bukannya sadar, Jess malah melepaskan 1 pot penyelamat itu dan membuat Rigas menjadi panik. Situasi itu kemudian dimanfaatkan oleh Jess dengan menyuruh Rigas membunuh Jonas jika ingin dirinya, Zhu Ming, dan Mei Ying selamat. Dalam keadaan panik, Rigas pun langsung menodongkan senjatanya ke arah Jonas. Jonas sendiri juga sudah menyerahkan dirinya kepada Rigas agar Mei Ying bisa kembali ke permukaan. Tapi karena pertemanan mereka sudah lama, Rigas tidak bisa melakukan hal itu. Dia pun menurunkan senjatanya lagi dan di saat itulah pot kedua dilepaskan oleh Jess. Puas melihat Jonas dan yang lain ketakutan, Hillary akhirnya unjuk gigi. Dan dia dengan terang-terangan mengaku telah menjadi pengkhianat dan akan membunuh mereka demi menguasai perusahaan milik Zhu Ming lalu memanfaatkan teknologinya. Geram mengetahui fakta yang sebenarnya, Zhu Ming langsung merusak layar komunikasi itu. Tapi karena sistem di pangkalan ada di bawah kendali Jess, air pun tiba-tiba masuk dan akan memenuhi tempat tersebut. Satu-satunya cara agar mereka selamat adalah dengan memutus sistem di pangkalan dengan di markas pusat. Dengan itu, Jess tidak akan bisa mengendalikan apapun. Namun karena pusat sistem di pangkalan terdapat di ruangan pertama dan pintu masuk telah dikunci oleh Jess, Jonas menawarkan diri untuk keluar melewati pengunci udara.
Mendengar itu, Mei-Ying pun melarang Jonas untuk pergi, apalagi dia akan berenang keluar tanpa menggunakan exosuit. Namun karena hanya ini satu-satunya cara dan hanya dia yang bisa melakukannya, Jonas berusaha meyakinkan Mei-Ying bahwa dia bisa dan mereka pasti akan selamat. Anyone can do this. It's you. Saat Jonas masuk ke ruang pengunci udara, Mei-Ying pikir Jonas akan remuk karena tekanan airnya. Tapi ternyata bukan gitu cara kerjanya, Cok. Rigas berkata karena udara bereaksi di bawah tekanan, Jonas hanya perlu mengosongkan paru-parunya dari udara. Dan dengan hal itu, Jonas akan tetap bisa berenang dalam tekanan yang besar walaupun hanya 30-60 detik. Dalam misinya ini, Jonas benar-benar berhasil masuk ke ruang pertama. Tapi karena dia sempat diserang oleh sniper, dia pun berenang terlalu lama hingga akhirnya Jonas pun pingsan. Beruntungnya Jonas masih hidup, Cok. Tapi ketika dia membuka mata, di hadapannya sudah ada Montes yang telah menyimpan dendam kepada dirinya. Di sini terjadilah pertarungan sengit antara Montes dan Jonas. Walaupun sempat menerima pukulan yang cukup keras, tapi karena dia pemeran utamanya, ya tentu aja menang dong. Setelah berhasil mengalahkan Montes, Jonas langsung masuk ke ruang kendali untuk membuka pintu yang sudah dikunci oleh Jess. Dan tepat setelah air memenuhi ruangan tersebut, teman-temannya sekaligus Mei-Ying pun berhasil diselamatkan. Setelah itu mereka mengambil kapal selamnya Montes agar mereka bisa kembali ke permukaan. Tapi ketika Rigas mengecek sistem di kapal itu, ternyata telah terjadi kerusakan hidrolik dan penangkal predatornya juga tidak menyala. Yang itu artinya jika mereka keluar maka Megalodon akan menyerang mereka. Awalnya mereka sempat bingung nih, tapi tiba-tiba Jumi mendapatkan ide yaitu akan menyalakan semua lampu di pangkalan. Dan dengan hal itu perhatian Megalodon akan teralihkan sehingga kapal mereka bisa keluar dari sana. Dengan cepat Jumi keluar dan lari menuju ke ruang sistem. Dia menyalakan semua lampunya dan di saat itu Megalodon langsung menyerang pangkalan. Lalu dalam sekejap pangkalan itu pun berguncang hebat karena serangan dari dua Megalodon. Sadar kalau pangkalan sebentar lagi akan hancur dan Juming tidak mungkin datang tepat waktu, Rigas menyuruh Jonas untuk menutup pintu kapal. Tapi di sini Jonas menolak. Dia sangat yakin kalau Juming pasti akan kembali. Dan setelah menunggu beberapa saat, dugaan Jonas benar, Cok. Juming kembali dalam keadaan baik-baik saja dan kini kapal selam pun bisa menuju ke permukaan tanpa diketahui oleh para Megalodon. Dalam perjalanan pulang ini, Jonas dan yang lain melihat lubang thermocline yang belum menutup. Karena lubang itu cukup besar, Juming dan timnya pun berharap Megalodon tidak akan ikut keluar melewati lubang tersebut. Can the Megs follow us through? I hope not. Di tempat yang lain, setelah Meg dan DJ akhirnya mengetahui kalau Jess lah pengkhianat yang mereka cari, anak buah Hillary datang untuk menangkap semua kru Manawan. Mereka bahkan berhasil mengetahui keberadaan Meg dan DJ. Maka dari itu, agar keduanya bisa kabur, DJ langsung menyemprotkan cairan merica ke arah tentara bayaran itu dan menyetrum Jess menggunakan taser setrumnya. Beberapa saat kemudian Jonas dan timnya tiba di Manawan. Dan karena mereka sudah tahu keadaan Manawan sekarang, Jonas mengajak Juming untuk mencari Meg dan DJ terlebih dahulu. Sedangkan Rigas dan Mei-Ying akan mengumpulkan barang-barang serta mengamankan perahu penyelamat. Ketika Jonas dan timnya sedang melakukan tugas masing-masing, tiba-tiba Montes datang menghampiri Jess dan mencipoknya, Cok. Ternyata dia berhasil selamat dari pertarungan itu, lalu menyelamatkan diri dari pangkalan dengan meluncur ke permukaan menggunakan bola logam berongga. Nah, karena Montes tahu kalau Jonas dan teman-temannya ada di tempat yang sama, Jess menyuruh pasukannya untuk mencari mereka, sedangkan dirinya sendiri menghubungi Hillary untuk memberikan laporan terkini. Di tengah perbincangan itu, Hillary kaget saat melihat ada Megalodon di belakang Jess. Dengan santainya Jess bilang nih, mungkin hiu itu datang lewat lubang thermocline yang belum tertutup. Dan Hillary tidak perlu mencemaskan apapun karena kaca di markas Manawan ini dibuat khusus tahan dari serangan Megalodon. Namun, baru saja Jess menyombongkan hal tersebut, tiba-tiba
Mengetahui akan kedatangan 3 megalodon di sekitar mereka, Juming menyuruh teman-temannya untuk mendayung perahunya saja. Dan jika situasinya sudah lumayan aman, barulah mesin mereka bisa dinyalakan. Namun, baru saja mereka meninggalkan Manawan, tiba-tiba seekor megalodon datang mengitari mereka, Cok. Untungnya, di waktu yang sama datang tentara bayaran Hillary. Dan karena mereka itu nggak tahu, perahu yang mereka tumpangi pun langsung dideteksi oleh megalodon itu, hingga inilah yang terjadi. Berhasil lolos dari kejaran Montes dan anak buahnya, Jonas dan kawan-kawan bergegas menuju ke pulau terdekat yaitu Van Island untuk memberikan peringatan kepada mereka akan bahaya dari megalodon dan hewan-hewan buas lainnya. Tapi sialnya, sebelum Jonas dan yang lain sampai, hewan-hewan itu sudah lebih dulu mengepung pulau dan menyerang para wisatawan, Cok. Di sisi yang berbeda, di mana Montes dan rombongannya sampai lebih dulu menggunakan helikopter, mereka juga mendapatkan serangan yang sama. Bahkan Hillary tewas mengenaskan karena diterkam oleh sniper. Karena situasi sudah sangat kacau, mereka memutuskan untuk berpencar. Di sini Mayang ditugaskan untuk menuntun para wisatawan ke tempat yang lebih aman. Rigas dan DJ akan mencari sinyal agar mereka bisa memanggil bala bantuan, sedangkan Juming, Meg, dan Jonas akan menggiring megalodon ke tempat lain lalu membunuh mereka menggunakan harpun yang sudah dirakit dengan bom. Tapi ketika sampai di tepi pantai ternyata hanya ada satu ski. Alhasil Jonas lah yang akan mengambil tugas untuk mengalihkan para megalodon, sedangkan Juming dan Meg akan menyusun rencana tambahan. Juming lalu mengajak Meg ke sebuah gudang penyimpanan. Ternyata Juming ingin membuat sebuah bom menggunakan amonium nitrat, Cuk. Walaupun sempat terkepung oleh tentara bayaran Hillary, tapi Juming mampu menangani masalah itu hingga mereka bisa kabur dari sana. Selanjutnya mereka pergi untuk mengambil helikopter milik Hillary guna membantu Jonas membunuh megalodon. Tapi karena di sekeliling tempat itu ada begitu banyak sniper, Juming berusaha untuk mengalihkan perhatian mereka hingga keduanya berhasil membawa helikopter. Dalam perjalanan menyusul Jonas, Juming tiba-tiba menyuruh Meg untuk terbang rendah karena dia melihat Maying sedang dalam bahaya. Rencananya, Juming akan menarik Maying masuk ke helikopter juga. Tapi saat Juming akan menggapai tangan keponakannya itu, Mega Octopus muncul dan menarik helikopter tersebut. Sementara itu di tengah laut, Jonas masih berusaha mencari posisi yang tepat untuk membunuh si megalodon. Pada tembakan pertama, Jonas memang gagal, Cok. Dia juga sempat terjatuh dan hampir menjadi santapan hewan itu. Tapi setelah mencoba lagi, pada tembakannya yang kedua, Jonas berhasil membunuh satu megalodon. Karena masih ada 2 megalodon yang berkeliaran, Jonas pun kembali memburunya. Tapi di tengah aksinya ini, tiba-tiba Montes datang menembaki dirinya. Kini terjadilah pertarungan part 2. Sambil menghindari serangan megalodon, Jonas berusaha untuk mengalahkan Montes dengan menendangnya hingga megalodon datang melahap pria tersebut. Di sisi yang lain, setelah menyelamatkan Maying, Juming yang tertangkap berusaha menyelamatkan diri dengan menusukkan parang yang sudah diikat dengan bom buatannya. Tapi sialnya, ledakan itu tidak cukup mempan untuk membunuh Mega Octopus. Dan yang terjadi, Juming malah ditarik kembali sampai tiba-tiba Haichi datang menyerang Mega Octopus. Entah karena instingnya untuk menolong Juming atau memang tertarik dengan ledakan itu, tapi intinya kini terjadi pertarungan hebat antara Haichi dan Mega Octopus. Dan karena Juming mengira situasinya udah aman, dia pun berenang menuju helikopter di mana ada Meg yang sedang terjebak di sana. Ketika Juming sedang berusaha menyadarkan Meg, dia tidak sadar nih bahwa kini masih ada satu megalodon yang sedang berenang ke arahnya. Menyadari hal itu, Jonas langsung bergerak untuk menyelamatkan teman-temannya itu. Dia berenang ke sisi yang berbeda lalu mengambil salah satu baling-baling helikopter untuk mengalihkan perhatian si megalodon. Dengan sisa tenaga yang masih tersisa, Jonas berusaha keras mengangkat baling-baling helikopter yang sangat berat itu. Ternyata Jonas ingin membuat bunyi-bunyian agar si hiu datang ke arahnya. Dan ketika caranya berhasil, Jonas langsung mengarahkan baling-baling ke langit-langit mulut si hiu hingga hewan itu pun akhirnya mati tertusuk.
Setelah berhasil mengalahkan dua megalodon, Jonas, Jiuming, dan Meg berenang menuju ke tepi pantai. Tapi di tengah jalan tiba-tiba Haichi yang baru saja menang melawan Mega Octopus datang menghampiri mereka. Awalnya Jonas menyuruh mereka berpencar nih, tapi Jiuming malah menyelam dan ingin kembali mengetes Haichi menggunakan tombol suara sonar. Usai menekan tombol itu berkali-kali, Haichi tampak tidak merespon apapun. Dia bahkan berenang semakin cepat ke arah Jiuming. Tapi saat Jiuming menekan tombolnya lagi, Haichi seperti tersadarkan dan dia pergi menghindari Jiuming. Melihat itu, Jiuming pun senang karena ternyata hiu yang ia rawat dari kecil masih mengingat dirinya. Tapi sayang, Jonas tidak terlalu percaya karena di waktu yang sama ada sekawanan lumba-lumba yang mungkin merekalah penyebab Haichi pergi meninggalkan mereka. Kini situasi pun sudah kembali aman. Orang yang berhasil selamat sudah diamankan ke lokasi yang lebih aman. Lalu sambil menunggu bala bantuan datang, Jonas dan teman-teman pun memilih untuk minum-minum merayakan kemenangan mereka. Lalu film pun berakhir.